Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Ustadz yang saya hormati, di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Keutamaan Puasa Tasu'a dan Asyura. Bulan Muharram memiliki keutamaan yang luar biasa. Umat Muslim disunahkan untuk membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Umat Muslim juga disunahkan untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Niatnya adalah nawaitu shauma tasu'a sunnatulillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Ada 3 hikmah yang disyariatkan di puasa tasu'a. Yang pertama adalah untuk menyambung puasa Asyura dengan puasa di hari-hari lainnya. Yang kedua adalah untuk kehati-hatian dalam puasa Asyura. Yang ketiga adalah untuk membedakannya orang Yahudi yang hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Yang kedua ada puasa Asyura. Niatnya adalah nawaitu shauma fi yaumi Asyura sunnatulillahi ta'ala, yang artinya adalah saya berniat puasa di hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Puasa Asyura memiliki keutamaan yang luar biasa. 3 di antaranya dijelaskan di hadis-hadis berikut ini. Yang pertama adalah puasa yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram, dan salat yang paling utama adalah setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah puasa yang diutamakan oleh Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengutamakan puasa kecuali 2 puasa, yaitu puasa Ramadan dan puasa Asyura. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Rasulullah SAW dengan seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang puasa Asyura, dan Rasulullah berkata dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz selaku dewan juri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di pagi menjelang siang yang cerah ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Amalan Sunnah di Bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah merupakan bulan pertama di tata urutan tahun Hijriah. Dengan kata lain, di bulan Muharram ini kita menyambut tahun baru Hijriah. Dalam menyambut tahun baru Hijriah ini, kita sebaiknya mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mendekatkan diri kepada Allah, lebih rajin beribadah, dan lain-lain. Berikut ini adalah amalan-amalan sunnah yang dapat kita laksanakan untuk mengisi hari-hari di bulan Muharram. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab paling utama puasa sunnah ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Afdalu asyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Razak mengisyaratkan puasa sunnah di sini adalah bukan merupakan puasa sunnah mutlak, tetapi puasa sunnah mutlak. Sayyidina Umar, Aisyah, dan
dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Amalan ini merupakan yang paling utama dan yang terbaik karena keutamaannya dapat menghapus dosa 1 tahun. Su'ilan saumi yaumi Asyura faqala yukafiru asanatal madiyah. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura. Dia menjawab, ia bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah puasa Tasyura. Puasa Tasyura ini dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah telah berazam untuk melaksanakan puasa Tasyura, tetapi beliau wafat sebelum melaksanakannya. Lalu para sahabat melaksanakan puasa Tasyura sesuai dengan keinginan Rasul. Apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa di hari Tasyura atau ke-9. Hadis riwayat As-Suyuti. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah membantu orang lain. Amalan yang terakhir ini adalah merupakan memberi kelapangan kepada keluarga termasuk istri dan anak-anak di hari Asyura. Memberi kelapangan di sini adalah membantu mereka dan menyenangkan hati mereka. Said Sabit dalam fikih sunnah memberi judul khusus yaitu bagaimana merayakan hari Asyura. Di bawah sebelum tersebut beliau mencantumkan sebuah hadis yang artinya barang siapa memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Hadis riwayat Baihaqi. Intinya di bulan Muharram ini kita harus banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah yang dapat menghasilkan banyak pahala serta meningkatkan kualitas amalan wajib kita. Sebenarnya cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Segala kekurangan itu berasal dari saya dan segala kelebihan itu berasal dari Allah Ta'ala. Buah nunggu, buah pepaya dimakan setelah membeli sepatu. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan bulan Muharram. Merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, ada bulan haram. Merupakan salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi diri kamu sendiri pada bulan yang 4 itu. 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Termasuk bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesucian dan merupakan bulan pilihan. Di antaranya, kaum muslimin dilarang berperang kecuali diserang oleh kaum kafir dan diingatkan kembali agar menjauhi perbuatan aniaya pada bulan haram. Yang kedua, ada bulan Allah atau Syahrullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Syahrullah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Penyandaran khusus di sini tidak ditemui pada bulan-bulan lainnya, menunjukkan keutamaan pada bulan ini. Yang ketiga, ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Disunahkan menjalankan puasa Tasu'a dan Asyura karena nilainya paling tinggi setelah Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaannya dalam sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan puasa Tasu'a, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berazam menjalankannya, namun tidak sempat karena beliau telah wafat sebelum Muharram.
Lalu para sahabatnya menjalankan seperti keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.